Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana cara mengkonfigurasi awal router mikrotik. Oke, di sini ada sebuah skenario di mana kita akan menghubungkan klien kita ke dalam internet. Di sini internet adalah internet service provider, di mana internet service provider yang menjadikan layanan internet kepada masyarakat. Contohnya Telkomsel dan lain-lain lah. Oke, di sini ISP memberikan kita alamat IP 192.168.1.254 sehingga kita mengkonfigurasi Ether 1 dengan alamat IP 192.168.1.1. Oke. Di mana Ether 2 sekarang ini adalah Ether 2. Ether 2 adalah Ether yang terhubung langsung kepada klien-klien kita dengan menggunakan access point. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam interface router mikrotik. Oke. Di sini kita bisa lihat mikrotik Winbox Loader 2218. Ini adalah versi dari Winbox, di mana Winbox adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk menghubungkan kita agar kita dapat masuk ke dalam router mikrotik. Oke, kita di sini terhubung menggunakan MAC address. Kita connect. Selanjutnya di sini adalah perintah untuk remove configuration. Sebenarnya awal kita menggunakan router mikrotik, konfigurasi dalam mikrotik telah siap untuk digunakan. Namun karena kita menggunakan mikrotik dalam keadaan default, alangkah bagusnya kalau kita ingin menggunakan mikrotik mulai dari awal, lebih baik kita remove configuration untuk menghapus semua konfigurasi di dalam router mikrotik. Oke, kita remove configuration. Oke, kita dapat melihat interface. Di sini saya menggunakan router mikrotik RB750. Di mana router RB750 memiliki 5 Ether, 5 port interface, 5 port internet. Kita bisa lihat yang terkoneksi ke dalam komputer saya atau laptop saya adalah Ether 2. Sedangkan Ether 1, Ether 3 dan Ether 4, Ether 5 belum digunakan. Oke, kita langsung saja. Kita ingin membuat skenario seperti tadi. Seperti ini. Ether 1 kita memberikan alamat IP 192.168.1.1 dan Ether 2 10.10.10.1. Oke. Kita masuk di tools di IP dan kita cari address. Oke, kita cari address. Kita mengisikan alamat IP untuk Ether 1 tadi, yang ini. Ether 1 yang ini. Ya. 192.168.1.1. Kita isikan 192.168.1.1 dengan subnet mask 30 ya, 30. Oke. Kita pilih interface yang akan kita gunakan, yaitu Ether 1, dan kita apply. Secara otomatis network akan muncul dengan network 192.168.1.0. Kita oke. Selanjutnya kita ingin memberikan alamat IP kepada Ether 2. Ether 2 10.10.10.1 dengan jumlah subnet mask 24. Oke. 10.10.1.24/24. Ya, kita menggunakan Ether 2. Oke, Ether 2. Kita apply dan kita oke. Kita telah berhasil memberikan alamat IP kepada Ether 1 dan Ether 2, di mana Ether 1 yang terhubung ke dalam Internet Service Provider. Sedangkan Ether 2 yang terhubung kepada klien. Oke.
Selanjutnya, skenario selanjutnya, network. Di sini klien dia meminta sebuah IP kepada router dengan menggunakan IP DHCP atau dia meminta IP secara otomatis. Jadi router menggunakan service untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien. Jadi cara konfigurasinya yaitu kita masuk di IP DHCP server. Oke, kita pilih DHCP setup. Yang kita gunakan di sini adalah service interface-nya, interface dari DHCP kita menggunakan Ether 2. Oke, Ether 2. Karena Ether 2 yang terhubung langsung kepada klien. Kita next. IP DHCP space atau network dari IP DHCP. Yang dimana networknya di sini dari skenario kita lihat 10.10.10.0. Oke, dengan jumlah subnet mask 24. Kita next. Gateway DHCP per DHCP network. Gateway ini adalah Ether 2 dari alamat IP Ether 2. Jadi kita lihat 10.10.10.1. Jadi kita isikan di sini 10.10.10.1. Oke, kita next. Address to give out. Jadi ketika kita menggunakan prefix 24, jumlah klien yang akan terhubung adalah mulai dari 2 10.10.10.2 sampai dengan 10.10.10.254. Ini yang akan terhubung ke dalam IP DHCP kita. Yang akan diberikan IP DHCP adalah berkisar sampai dengan 254 host. Oke, kita next. DNS server kita bisa mengisikan alamat IP DHCP, alamat IP Ether 2. Isikan 10.10.10.1. Oke. DHCP server. Kita next. Time disk adalah waktu untuk berubahnya atau untuk aktifnya IP DHCP yang kita berikan kepada klien. Jadi kalau di sini 3 day, artinya 3 hari, dalam 3 hari IP DHCP yang diterima oleh klien akan berganti atau akan disable atau akan disconnect. Oke. The next. Oke, setup has config successfully. Artinya kita telah selesai untuk mengkonfigurasi alamat IP DHCP kita kepada klien. Oke. Setelah konfigurasi telah selesai, kita dapat masuk ke dalam terminal dan kita meribut router MikroTik kita agar penyetingan yang kita lakukan akan diproses oleh MikroTik. Kita klik system reboot. Oke, enter, kita yes. Oke, ya, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Oke, setelah kita reboot, router secara otomatis akan disconnect, akan keluar. Jadi kita klik OK saja. Oke, secara otomatis ketika kita telah disconnect, otomatis kita akan keluar dari interface MikroTik. Kita buka ulang Winbox-nya. Kita pilih MAC address yang tadi. Oke, kita connect. Oke, jadi kita bisa melihat semua penyetingan kita. Kita bisa lihat di IP address. Ini yang telah kita konfigurasi tadi. Sekarang untuk membuktikan apakah klien kita telah terhubung dengan MikroTik kita dapat melakukan ping di CMD client. Kita bisa lihat IP config dulu. Oke, IP config. Kita dapat melihat di sini Ether adapter Ethernet. Ya, kita lihat di sini. Kita telah diberikan alamat DHCP kepada
router dengan IP DHCP itu 10.10.10.254. Ya, jadi 254. Ini adalah alamat IP dari DHCP. Sedangkan alamat IP gateway dari router adalah 10.10.10.1. Seperti skenario yang telah kita buat. 10.10.10.1. Oke. Setelah itu kita membuktikan apakah kita telah terkoneksi ke dalam router MikroTik kita. Kita melakukan ping. Kita memanggil alamat IP dari router. Oke, reply form 10.10.1 ini menandakan kita telah terkoneksi ke dalam router MikroTik kita dan kita telah sukses untuk mengkonfigurasi DHCP agar klien bisa menerima alamat IP dari MikroTik. Oke. Selanjutnya kita melihat skenario yang tadi. Jadi kita telah terkoneksi ke dalam alamat IP router. Oke. Selanjutnya kita ingin mengganti nama MikroTik. Jadi ini adalah nama MikroTik kita untuk saat ini. Defaultnya adalah MikroTik. Sekarang kita ingin ganti, kita pilih sistem. Kita pilih identity. Identity di sini masih MikroTik. Sedangkan kita ingin mengubah nama MikroTik kita. Contohnya di sini saya menggunakan Rotorbot 750. Oke. Secara otomatis nama dari MikroTik kita akan terganti yaitu Rotorbot 750. Oke. Selanjutnya kita membuat user. Fungsi user di sini adalah user yang akan terkoneksi ke dalam MikroTik kita. Jadi kita tambah. Kita klik user 1, kita ganti misalnya network. Kita pilih full, group full. Oke, passwordnya kita isi. Konfirmasi passwordnya. Ulang. Oke, setelah itu kita apply dan kita oke. Jangan lupa untuk mendisable admin tersebut karena ketika kita tidak mendisable, maka user bisa menggunakan admin untuk masuk tanpa menggunakan password. Kita disable. Oke. Ketika kita klik disable, maka otomatis admin akan disable, akan hilang, akan tersembunyi. Oke. Kita keluar lagi dari Winbox. Sekarang kita masuk. Oke, kita connect dulu. Kita misalnya connect ke dalam admin. Kita connect seperti tadi. Uang username or password. Artinya, admin yang telah kita disable tadi sudah tidak aktif. Ininya, sekarang kita bisa menggunakan user yang telah kita buat untuk connect ke dalam MikroTik kita. Ini network, username network, dan passwordnya. Oke, kita telah berhasil mengkonfigurasi router MikroTik kita. Mulai dari awal, kita memberikan alamat IP, kita memberikan alamat DHCP, dan kita mengganti nama router serta kita membuat user. Jadi saya rasa cukup sampai sekian tutorial ini. Mudah-mudahan tutorial ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.